وليه وأنصاره وصحابته الكرام أجمعين وجميع أولياء الله وأصفيائه والشهداء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا العلويين وبخصوص سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وعم الفقيه سيد علي محمد صاحب البلد والفقيه المقدم الثاني الحبيب الرحمن محمد سكر سيدنا الأعظم سيد عبد الملك بن علي الله مدفن وصوله وفروعهم شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ بكر بن سالم وشيخ أبو الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا والدينا وأسلافنا الصالحين خصوصا الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي بنتي أن الله يلد درجاتهم في الجنة وكثر مرتباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ونفعنا بهم ويعين علينا وأولادنا وأزواجنا وطلابنا وإخوتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويحشرنا في زمرتهم يوم القيامة وبنتي أن الله يفتح علينا وعليكم وأولادنا وأزواجنا وطلابنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأوليائه الصالحين وبنجعل أن الله يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة ومرض المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين جعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم الجنة مع الأبرار ويغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويصلح قلوبنا وقالبنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونيتنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم وبنجعل أن الله يستجيب دعواتنا ويسهل أمورنا في الدنيا والآخرة رزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية على هذه النيات وعلى بنية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدنا وأسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ini ana sambil melanjutin daurah ana yang sama orang luar di halaman 36 babu majaa ila an qala rahimahullah ta'ala babu majaa fi takaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai hadis-hadis yang datang tentang takaah. Takaah itu sandaran, alat yang digunakan untuk bersandar. Kamu sambil diartiin, sambil diterjemahkan, jangan sampai lepas. Saya bacanya cepat nanti, jadi jangan sampai pelangap-pelongo ya. Fi takaati Rasulillah SAW, mengenai tentang sandaran atau alat bersandar Rasulullah SAW. An Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian, bersandar ala wisadatin, di atas bantal, ala yasarihi, di sebelah kirinya. Aku melihat Rasulullah SAW bersandar di atas bantal, ala wisadatin, bersandar di atas bantal, ala yasarihi, di sebelah kirinya. Jadi baginda Nabi itu juga menggunakan bantal, dan dengan menggunakan bantal itu Nabi taruh di sebelah kiri. Jadi ini salah satu cara duduk atau cara santainya Nabi SAW adalah dengan bersandar di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Karena kalau sandar tangannya tuh ditaruh di bantal sebelah kiri. Jadi biasanya kalau di rumah Arab itu bangkunya dibuat dari bantal tebal, biasanya begitu. Kalau kita ke tempat orang-orang Arab itu biasanya, kalau restoran-restoran Arab pun juga demikian, dia bukan pakai kaki, kursinya tuh nggak pakai kaki. Nah bangkunya tuh ada
cushion kalau bahasa Inggrisnya itu, ada senderannya, ada bantalnya. Nah, bantal itu yang dipakai untuk senderan. Senderan dengan mengarah ke arah kiri, taruh di bawah, kemudian senderan itu dengan tangan kiri. Nah, ini hukumnya bisa kita niatkan untuk mengikut Nabi, maka dapat pahala sunnah. Jadi kamu kalau bersender santai, lagi santai, ini bukan dalam keadaan sedang serius. Jadi taruh bantal di sebelah kiri, terus kita senderan di sebelah kiri. Sender dengan meletakkan bantal di bawah tangan, tangan kita yang sebelah kiri sender ke atas bantal. Kenapa sebelah kiri? Karena yang sebelah kanan ini takut nanti ada orang mau salaman, mau jabatan tangan, sehingga tidak akan terganggu senderan kita yang sebelah kiri dengan orang-orang yang mau salaman. Maka senderan ke sebelah kiri. Babu maja'a fittikai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai perbuatan Nabi bersandar. Kalau tadi bab yang sebelumnya taka'ah, itu alatnya, itu medianya, barangnya ya. Tapi kalau ittika ini perbuatannya. Nabi SAW bersandar, bab mengenai maja'a, hadis yang datang, hadis yang diriwayatkan tentang perbuatan bersandarnya Nabi. Nah, itu bedanya taka'ah yang di atas dengan ittika. Ittaka yattaki'u atau ittaka yattaki ittikaan. Nah, ini ittika, ini perbuatan Nabi SAW bersandar. An Anasin radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakian. Daripada Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sakit, kana syakian ay maridon. Nabi SAW pernah sakit. Fa kharaja yatawakka'u ala Usamah. Kemudian Nabi SAW keluar bersandar kepada badannya Usamah bin Zaid ibni Zaidin radhiyallahu anhuma. Beliau bersandar kepada badan Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid ini masih kecil. Usamah bin Zaid ini masih muda. Anaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi, kemudian Usamah tuh anaknya. Berarti maknanya Usamah itu cucu angkat lah, kalau mau dibahasakan itu cucu angkatnya Nabi. Zaid bin Harithah anak angkatnya Nabi. Nah, ketika keluar dari rumah dalam keadaan sakit, dikhidmat dengan cara dengan pegangannya itu kepada Usamah. Jadi kalau biasanya orang sakit itu pegangannya pakai tongkat. Nah, kadang Nabi SAW punya tongkat. Nabi juga kadang bersandarnya dengan orang yang berkhidmat dengan beliau, memegang bahunya Usamah bin Zaid. Wa alaihi thawbun qitri. Ini hadis ini sudah diriwayatkan pada bab sebelumnya. Wa alaihi thawbun qitri, dan ketika itu Nabi SAW menggunakan selendang qitri daripada Yaman. Qad tawashshaha bihi, beliau beliau menggunakan selendang itu, melilitkan dengan selendang itu. Fasalla bihim, kemudian Nabi SAW sholat bersama para sahabat, bihim dengan mereka, maksudnya menjadi imam. Tawasyah itu selendangnya itu dipakai seperti kain ihram. Jadi kain tangan kanannya dikeluarkan, bahu kiri ditutup. Seperti orang pakai kain ihram. Jadi dimasukkan di bawah ketiak tangan kanan, kemudian diselendangkan selendangnya itu di bahu kiri. Itu namanya tawasyah. Sebagian ulama katakan tawasyah itu menggunakan selendangnya itu ditutup kedua bahu, kemudian dililitkan di atas kedua bahu. Jadi dua-duanya memungkinkan terjadi. Nabi intinya melilitkan badan beliau, tawasyah, menutupi badan beliau dengan selendang. Nah, ini sunnah dianggap oleh Imam Nawawi, sunnah untuk kita menggunakan selendang ketika kita sholat, khususnya bagi para imam. Apalagi bagi para imam, sunnah untuk kita pakai selendang. Tambahan daripada, pinjam coba selendang ente sini, Sihab. Mas ente, soalnya ente jarang pakai selendang, ini santri. Kalau di
Mana kalau di An-Nur, kami kalau di Malaysia itu santri hampir banyak yang pakai selendang kayak gini nih, rida. Jadi ketika dia pakai selendang, tujuannya selendang ini yang pertama ya untuk tambahan perhiasan ketika sholat. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kita disuruh Allah Subhanahu wa taala suruh menggunakan perhiasan saat ketika kita sholat. Bukan hanya berhias ketika kondangan, bukan hanya berhias saat ketika ketemu calon mertua, bukan hanya berhias saat ketika kita mau nikah, tapi Allah Subhanahu wa taala suruh kita berhias saat ketika kita menuju masjid. Nah, jadi tawasyah ini nggak usah pakai inilah, matikan aja. Tawasyah itu kita lilitkan begini, ini tawasyah. Seperti Syekhuna suka memakai seperti ini. Nah, ini tawasyah. Jadi kedua bahu semuanya ditutup. Jadi Nabi pernah menggunakan lagi sakit. Jadi kalau mungkin agak demam, agak dingin, jadi wajar kalau pakai selendang seperti ini. Lagipun memang disunahkan dan dianjurkan kita pakai selendang. Atau tawasyah seperti orang pakai kain ihram. Jadi kaki kadang-kadang, nah ini tangan kanannya dikeluarkan, bahu kirinya ditutup. Seperti kita pakai selendang ihram. Nah ini seperti tawasyah. Fasholla bihim, kemudian Nabi sholat menjadi imam bersama para sahabat. Jelas ya kira-kira ya. Nah ini namanya tawasyah. Nabi keluarnya itu dengan bersandar, itu yang kita ambil. Nabi bersandar dengan Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini yang pertama dari hadis ini kita bisa ambil. Pertama, hendaknya kita khidmat kepada kita punya guru, kepada kita punya orang tua, kita khidmat. Khidmatnya tuh sampai apa? Bopong. Kalau bahasa sekarang tuh bopong. Dijadikan sandaran. Kalau seandainya nanti orang tua kita udah tua, sudah nggak mampu misalnya naik mobil, kamu di bawah, kita di bawah, kasih tapak paha kita letakkan di bawah agar mereka bisa nginjek paha kita naik ke atas mobil. Ataupun juga nanti udah tua, jalannya pun juga lemah, kasih bahu kita untuk beliau pegangan. Ini satu yang pertama, ada ketuntutan untuk kita khidmat kepada orang yang sudah tua, ataupun juga orang yang sakit, yang sedang sakit. Pun juga kamu kalau ngelihat kawan, kalau ngelihat teman ada yang sakit, khidmat. Seperti Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebabkan karena khidmatnya Thalha bin Ubaidillah, ini sudah ada riwayatnya. Thalha bin Ubaidillah ketika meletakkan bahu beliau ataupun paha beliau untuk Nabi naik ke atas batu besar pada perang Uhud, Nabi pakai 2 baju besi, terus nggak bisa naik karena berat. Akhirnya untuk naik ke atasnya, Nabi naik dulu ke atas Thalha, badannya Thalha, baru naik ke atas batu besar. Gara-gara khidmat yang kayak gitu, kata Rasulullah, aujaba Thalha wajib masuk surga. Nah kita juga pengen dapat doa yang kayak gitu dari orang tua kita. Kita pengen dapat doa-doa yang seperti itu dari guru-guru kita ataupun siapa saja yang kita khidmat. Barakallahu fik, jazakallah khairan. Mungkin dari sebab doa-doa yang kayak gitu, kita barokah sampai akhir hidup. Mungkin disebabkan karena doa yang sepatah kata karena kita khidmat, akhirnya kita didoakan semoga jadi anak soleh, akhirnya jadi soleh, semoga dapat surga. Hanya dengan khidmat yang sederhana. Jadi jangan sampai melewatkan pahala ataupun juga balasan khidmat. Kamu kalau ngelihat ada yang sakit, dibantu. Nanti dia dalam hati terima kasihnya sama kamu, itu mungkin jadi asbab kamu sukses dunia akhirat. Jadi jangan sampai dilewatkan yang kayak gini. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai selendang. Jadi kalau misalnya ada yang di lemarinya punya selendang, kalau belum punya ya beli yang murah-murah pun juga nggak masalah. Kita pakai sunnah selendang. Laki-laki maksudnya, kalau perempuan memang udah pakai selendang banyak ini. Jadi laki-laki tambah pakai selendang ini tujuannya nanti kalau kita ngelihat ada tetamu, jangan korek-korek, ntar jerawatnya dikoreknya nanti. Kalau kita ngelihat guru kita sholat, ini kan karpet kan, ya alhamdulillah lah, kadang-kadang bau, kadang-kadang keras, kadang-kadang apa. Jadi sebagai bentuk penghormatan, kamu nanti yang bawa selendang jangan nggak tahu menahu. Kadang-kadang anak agak sedikit apa ya maksudnya ya,
Mungkin karena kita belum terbiasa khidmat tuh harus disuruh dulu. Padahal khidmat itu semestinya nggak usah disuruh. Kamu kalau ngelihat ustadz misalnya atau abi atau umi bawa-bawa belanjaan, nggak perlu disuruh, langsung ambil. Itu namanya khidmat. Jadi nggak perlu diminta, ayo Soro tolong bantuin. Nggak perlu minta tolong pun, keadaan beliau tuh udah minta tolong. Paham nggak kamu kira-kira? Nah begitu juga saat ketika kita sholat. Kalau Syekhuna, Syekh Nuruddin itu memang sudah dari dulu mengajarkan kami gitu. Kalau misalnya ngelihat ada tetamu, ada abang kelas kita, ada senior kita, ada ustadz kita, misal apalagi ustadz kita, sholat. Ketika sholat, nggak ada selendang hamparan di bawahnya tuh di tempat sujudnya nggak ada hamparan kainnya. Kamu hamparkan kainnya, taruh di kepala beliau, sehingga kita ingin agar kepala beliau tidak mengenai langsung karpet ini, karpet kita. Ya kalau karpetnya agak tebal, alhamdulillah nggak perlu lah. Tapi kalau seandainya karpetnya yang kayak kita ini, alhamdulillah karpet musola Al-Hikmah ini kurang lebih lah kayak begini, lebih kurang. Ternyata kalau kita terus-terusan sujud di sini bisa hitam karena tipis. Ya kita paling tidak kalaulah karpetnya bagus pun ini penghormatan aja. Jadi udah biasa orang sana tuh, orang di An-Nur itu kalau misalnya guru-guru sholat aja Allahu Akbar, langsung cari langsung, pada ada sebagian yang nyari untuk selendang. Jadi ditaruh di depan gurunya agar dia sholat, agar gurunya sholat memakai selendang. Ini yang kita inginkan hidup. Kadang-kadang sebelah santri pakai selendang, yang ditaruh ininya kita, dia ini punya selendang. Dia cuma ngasih alas buat dia doang. Sebelahnya ustadz, sebelahnya kawan-kawannya nggak tahu menahu dia. Yang penting dia yang pakai selendang. Ini agak kurang-kurang ada jiwa khidmatnya. Mestinya gimana? Mestinya bukalah semuanya begini, minimal di samping-sampingnya begini minimal. Kita juga nanti sholat Jumat begitu, bawa selendang. Kadang-kadang kan terlambat. Kadang-kadang karpet masjid nggak digelar semuanya. Mungkin masih takut corona atau apa aja. Akhirnya jadi nggak digelar semuanya. Nah ketika ada jamaah sebelah kita yang nggak pakai selendang, nggak pakai sejadah, maksudnya kita pakai sejadah, gelarlah di samping menyamping. Jadi dia pun juga kena sejadah kita, nggak kepalanya tuh nggak langsung ke lantai. Jelas ya kira-kira ya? Ini khidmat yang kayak gini dihidupkan. Kemarin anak bawa apa lah nggak tahu anak juga tuh, bawa berat, nggak tahu anak bawa apa kemarin, dia lupa. Beberapa waktu yang lalu, nggak hanya kemarin. Santri lihat diam aja. Orang aliyah padahal. Jadi kamu bukan anak minta tolong. Kalau kita, maksudnya anak sebagai orang yang dikhidmat, kita berusaha nggak mau khidmat. Kita yang bawa sendiri, itu wajar. Tapi kamu, kita maksudnya sebagai santri, ngelihatnya itu mestinya harus ada perasaan, ini gimana saya biar bisa nolong. Jangan diam aja takzim nungguin beliaunya bawa banyak barang gede-gede, terus kamunya diam aja, nggak mau dekat, nggak mau apa. La ilaha illallah, salah kamunya. Harus ada khidmat itu, ada jiwa, ada rasa sensitif, ada respon namanya, tanpa perlu dikasih tahu. Alai thawbun qitri qatawa syabi fasalla bihim. Nabi pakai thawbun qitri, selendang daripada Yaman. Anil Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Fadl bin Abbas bin Abdul Muthalib, berarti masih sepupunya Nabi, dari Sayyidina Abbas. Qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi, aku masuk ke rumahnya Nabi. Jangan tidur, nanti kamu nggak bisa mimpi ketemu Nabi nanti kamu. Gimana lagi disebutin Nabi tidur tuh, mau ketemu Nabi gimana? Aku datang masuk kepada rumah Nabi fi maradihil ladzi tuwfiya fihi, pada waktu sakitnya baginda yang Nabi wafat dengan sakit itu. Fi maradihil ladzi tuwfiya fihi, pada waktu sakitnya Nabi yang beliau wafat pada sakit tersebut. Jadi ketika Nabi sakit dan sakitnya itu parah, maka Sayyidina Fadl datang untuk menjenguk. Dan lagi pun juga beliau Sayyidina Fadl ini juga adalah salah satu ahlul bait yang mengurus Nabi ketika Nabi meninggal dunia, ketika Nabi sakit keras. Wa ala ra'sihi isabatun safra,
Di atas kepala Nabi menggunakan isobah, lilitan kain sofro yang berwarna kuning. Ini sama seperti riwayat sebelumnya, disebutnya ada isobah dasma. Bukan kain lilitan Nabi itu bentuknya imamah ya. Imamahnya Nabi itu bukan berwarna kuning, tapi dasma. Dasma itu berwarna minyak sehingga seperti warna kuning. Karena asalnya warnanya putih. Cuma karena Nabi itu memakai minyak zaitun banyak, jadi sampai ngerembes ke apa namanya? Ke imamahnya. Jadi imamah yang tadinya warna putih, gara-gara Nabi itu pakai minyaknya banyak, sehingga jadi agak kekuning-kuningan. Itu namanya isobatun sofra. Wa fasallamtu alaih. Aku pun mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Faqala ya Fadal, wahai Fadal. Qultu labbaika ya Rasulullah. Labbaik itu adalah jawaban panggilan bahasa Arab yang paling sopan. Labbaik Allahumma labbaik. Saya iya, ya Allah. Apa ya? Jadi kita tuh kalau jawab panggilan, kalau kita panggil Muhammad, oi, kasar. Muhammad. Kalau bahasa Jawa ada yang paling lembut itu dalem. Dalem itu bahasa labbaik, itu lebih kurang. Tapi nggak tahu bahasa Sunda. Sunda apa? Hah? Tulan. Ulan. Hulan. Kulan. Ada kulan. Jadi kalau dipanggil itu ada bahasa paling sopan sekali, kulan. Nah, begitulah lebih kurang. Itu labbaik. Bahasa Indonesia nggak tahu apa. Zahir. Coba bahasa paling sopan ente nyaut panggilan apa? Nah, iya doang paling. Itu kurang sopan itu. Jadi kalau kita mau lebih sopan lagi, nggak ada bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Arab, labbaik. Ya, ini kita kalau bisa, dan ini adalah sunnahnya Nabi. Nabi itu kalau dipanggil, jawabnya labbaik. Jadi bukan hanya sahabat dipanggil Nabi, jawabnya labbaik. Nabi pun kalau dipanggil orang, jawabannya labbaik. Jadi kita coba kalau bisa, karena nggak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi kamu kalau dipanggil orang, jawab Evan, baik, labbaik. Gitu, jadi ke Arab-Araban lah, biar agak mancung dikit lah kan, nggak apa-apa lah kan. Siapa tahu jadi mancung kita kan dengan mengucapkan labbaik. Dan ini ngamalin sunnah maksudnya. Labbaik itu sunnah. Labbaik ya Rasulullah. Qala ushdud bihadhil isabati ra'si. Ushdud, ikatlah dengan lilitan kain ini ra'si kepada kepalaku. Tolong ikatin ini imamahnya di kepala saya. Bisa isobah itu berfungsi sebagai imamah, bisa isobah memang adalah untuk biar kepalanya lebih kencang karena pening kepala. Ya, antara dua. Tapi yang lebih dekat isobah di sini adalah imamah. Qala fa'atu. Baik ya Rasulullah, aku lakukan ya Rasulullah. Fa'atu. Akhirnya beliau membantu mengikatkan imamahnya Nabi. Ini pernah terjadi sama salah satu santri Azen, namanya Ustadz Abror. Ketika khidmat dengan Habib Umar di Bogor, Habib Umar kan imamahnya besar. Jadi membantu untuk cara imamah besar itu dilipat dulu, digulung. Jadi nggak panjang begitu, itu nggak mungkin jadinya, terlalu panjang. Caranya itu digulung dulu, digulung sampai buntelan kayak begini, jadi mudah memakainya. Nah begini mestinya. Tapi karena besar, jadi minta bantuan kepada Ustadz Abror tadi itu. Jadi ini yang pernah dilakukan oleh Nabi, minta untuk dililitkan imamahnya ke atas kepala. Fafa'altu. Maka Sayyidina Fadl katakan, oh, baik ya Rasul, saya lakukan ya Rasulullah. Thumma qa'ada fawadha'a kafahu 'ala mankibi. Thumma qa'ada, kemudian Rasulullah duduk. Tadinya tiduran kan, kemudian baginda duduk. Setelah duduk, karena ini sakitnya sakit keras, sakit yang mendekati ajal baginda, fawadha'a kafahu, beliau letakkan telapak tangan beliau ala mankibi, di atas bahuku. Entah bahu yang kanan atau kiri, yang jelas satu tangannya diletakkan di bahuku untuk bersandar berdiri. Tsumma qama, kemudian baru beliau berdiri. Nah, ini bersandar. Pegang dulu bahunya Sayyidina Fadl bin Abbas,
masih muda, sama seperti tadi Usama bin Zaid. Kemudian beliau bangkit berdiri, fadakhala fil masjid. Fadakhala, kemudian Nabi pergi masuk ke dalam masjid. Apa yang bisa diambil? Nabi sakit. Sakitnya sakit keras. Sampai untuk bangun pun susah. Kalau seandainya Nabi mudah untuk bangun, gak bakal Nabi harus minta bantuan Sayyidina Fadl untuk berdiri. Ngapain? Gak ada fungsinya kalau minta, sini Subhan, sini saya minta tolong. Gak perlu. Justru Nabi minta tolong untuk dijadikan Fadl itu untuk jadi sandaran, karena Nabi gak kuat untuk berdiri sendiri. Paham gak kamu kira-kira? Kalau begitu maknanya sakit yang seperti apa yang kira-kira yang perlu untuk bisa sampai berdiri? Berarti betul-betul lemah Nabi itu. Dalam riwayat lain, Sayyidina Fadl bukan hanya sekedar menjadi sandaran Nabi ketika berdiri, tapi sandaran Nabi untuk berjalan. Jadi Sayyidina Fadl bin Abbas dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ataupun juga sahabat lainnya, itu bersandar dengan Nabi, dijadikan mereka sebagai dua sandaran sehingga dipapah. Kaki Nabi pun udah nggak bisa bergerak. Kaki Nabi pun udah nggak bisa melangkah. Tapi apa yang Nabi tetap lakukan? Sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu betul-betul sama Nabi diambil perhatian berat sekali. Bukan hanya saat ketika Nabi sehat, cerdas, sehat, kuat, muda. Enggak, ketika detik-detik terakhir mau meninggal pun tetap memaksakan diri untuk berjamaah. Nah, ini yang perlu kita masukkan dalam hati, khususnya ikhwan, putra. Jadi jangan sampai asbab karena sakit-sakit sedikit nggak sholat jamaah. Saya sering ulang-ulang, yang menyembuhkan kamu itu Allah. Yang punya kesehatan itu Allah. Jadi kita mentaati perintah Allah. Kamu boleh bertawasul dengan amal. Rifki nggak dibuka, sampai kitabnya pun nggak dibuka. Nah, kalau seandainya kamu pengen sembuh, kamu pengen sehat, kamu pengen kuat, semuanya itu dari Allah. Maka kesehatan, kekuatan tadi itu diperoleh dengan taat kepada Allah. Paksakan diri kamu. Kalau kita bisa memaksakan diri untuk, ini juga sama yang ikut beserta online bersama kita. Kalau kita bisa memaksakan diri ketika sakit ke rumah sakit, nunggu dokternya, nunggu dipanggil, kadang-kadang di ngantri lama ngantrinya, padahal lagi sakit, tapi tetap kita paksakan diri untuk berobat ke dokter. Padahal dokter hanya wasilah daripada kesembuhan. Kok bisa memaksakan diri ke rumah sakit, tapi nggak bisa memaksakan diri untuk pergi sholat berjamaah? Katanya kamu pengen sholat, pengen matinya dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana bisa husnul khotimah dalam kondisi sakaratul maut? Itu adalah sakit yang paling parah. Kalau untuk sakit yang ringan-ringan saja kita nggak bisa memaksakan diri untuk ibadah. Gimana mau memaksakan diri ketika lagi sakaratul maut? Ini sakit seperti orang lagi dicabut kulitnya dari kaki ke kepala. Ini sakit seperti 70 besatan sayatan pedang. Kita untuk memaksakan diri sholat jamaah ketika baru sakit, puyeng-puyeng dikit, demam-demam sedikit, batuk-batuk sedikit, ya mungkin cenang. Penyakit itu paling apa sih? Mah, tipes, ya itu juga paling maksimal. Yang begitu-gitu pun kita nggak bisa maksain diri. Gimana kita mau mengucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Yang sakitnya jauh lebih berat. Paham nggak kamu kira-kira? Ini latihan. Kita pengen mati dalam keadaan sujud. Kita pengen mati dalam keadaan sholat. Orang yang mendapatkan karunia mati dalam keadaan sholat, itu kebanyakannya karena memang memaksakan diri ketika hidupnya untuk sholat. Tapi kalau baru sakit-sakit dikit, akhirnya nggak sholat, akhirnya udah nggak jamaah, nggak mau memaksakan diri, maka nggak akan Allah kasih karunia untuk bisa meninggal dalam keadaan sholat. Itu maksudnya, paham ya? Jadi kita nggak mau santri apalagi pura-pura sakit. Na'udzubillah, man tamarrada yumarriduhullah, itu kata guru-guru anak. Siapa yang pura-pura sakit, Allah sakitin beneran nanti. Nanti jangan-jangan kamu bakal sakit terus, gak sembuh-sembuh, malah gak ada obatnya. Kenapa? Kamu pernah menipu guru kamu. Kamu pernah menipu kawan-kawan kamu. Gak haid, pura-pura haid. Suatu saat mungkin kamu dikasih istihadah terus-terusan. Haid aja, darah aja keluar, gak sembuh-sembuh. Mungkin karena apa? Karena nipu tadi itu. Itu baru azab dunianya. Jadi kita tidak mau ada latihan penipu.
Kalau sekarang kita sangat mencaci maki orang-orang, pemimpin-pemimpin yang zolim, yang khianat kepada rakyat dan sebagainya, semua mereka itu pernah jadi anak. Mereka semua pernah jadi mahasiswa, mereka semua pernah jadi siswa. Mungkin itu generasi yang sekarang memimpin, kemudian mereka khianat kepada rakyat karena sudah terbiasa khianat ketika mereka jadi santri. Karena sudah terbiasa khianat ketika mereka jadi anak. Karena mungkin sudah terbiasa bohong saat ketika mereka jadi siswa. Jadi ketika masih mudanya mereka suka khianat, wajar kalau ketika mereka jadi tokoh, mereka pun khianat kepada bangsa. Jangan salahkan pemimpin-pemimpin yang begitu diktator, begitu zolim. Kalau kamu sendiri pun juga nggak memperbaiki diri, karena kedepannya kamu juga yang akan memegang peranan di masyarakat. Paham nggak kamu kira-kira? Maka sekarang pengurus, coba sifatnya amanah. Yang diamanahkan jadi hirosa biar benar. Jangan hirosa tapi ternyata mau hirosa nggak ikut program, tapi di lain sisi banguninnya aja nggak becus. Banguninnya aja nggak berani. Kamu kalau lagi dapat benefit keuntungan hirosah, tidak ikut program, tidak tercatat, tidak wajib berjamaah di majelis atau di musola. Kamu mau, tapi kewajibannya nggak dipenuhi, itu khianat. Paham nggak kamu kira-kira? Kamu ingin dapat hak, tapi kewajiban kamu nggak dipenuhi. Maka kita nggak mau yang seperti itu, nggak mau melatih diri kita menjadi pendusta, pengkhianat, kita nggak mau. Jelas ya? Perhatikan bagaimana Nabi menjaga sholat jamaah. Jadi kalau mau menyenangkan hati Nabi, bukan hanya dengan maulid. Maulid itu hanya sarana saja, bukan hanya, saya katakan. Maulid itu hanya sarana saja. Jadi ketika maulidnya kita rayakan, maulidnya kadang-kadang sampai malam, bisa kita paksakan datang hadir maulid jauh-jauh. Ada yang dari Citayam ke Kuitang, ataupun ada yang dari kadang-kadang daripada Bogor ke luar Batang, tempat-tempat karomah Harahabaib misalnya, ataupun dari mana-mana, dari Depok ke Condet, ataupun dari Jakarta ke Empang Bogor untuk hadir maulid. Bagus. Tapi begitu juga semestinya paksakan diri kita untuk sesuatu yang memang langsung Rasulullah ajarkan. Kalau dari maulidnya sendiri nggak pernah Rasulullah ajarkan secara langsung, isi kandungannya Rasulullah ajarkan. Sirohnya, baca sholawatnya, ataupun juga kumpul dengan ulamanya, dengan ceramah. Iya, tapi bentuknya seperti maulid nggak Rasulullah SAW ajarkan. Makanya itu hanya adat istiadat, bukan ibadah. Kalau diniatkan ibadah ya jadi ibadah, kalau nggak diniatkan ibadah nggak jadi ibadah. Jelas ya sampai sini ya. Tapi kalau sholat jamaah ini memang betul-betul ibadah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Jangan sampai perhatian kita kepada yang bukan ibadah, yang tidak langsung diajarkan Nabi, lebih besar daripada sesuatu yang justru sama Nabi diwariskan langsung. Jelas nggak kamu kira-kira ini? Jangan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib aja nggak bagus, apalagi mendahulukan memberi perhatian hanya sesuatu yang bukan ibadah, tetapi yang ibadah tidak kita kasih perhatian besar. Ini keliru. Jadi tolong jaga sholat jamaahnya kalau kamu masih mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau sahabat Nabi, kata beliau, man ahabba an yalqallaha ghadan muslima falyuhafiz ala hadhihi sholawat min haitsu yunada bihinna. Siapa yang pengen berjumpa dengan Allah besok dalam keadaan Islam, yang pengen matinya dalam keadaan husnul khotimah, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok dalam keadaan Islam, maka hendaklah dia menjaga sholat di mana dikumandangkan azan. Sekali lagi, siapa yang ingin besok berjumpa dengan Allah dalam keadaan Islam, maka hendaklah ia menjaga sholat di tempat dikumandangkan azan. Man ahabba an yalqallaha ghadan muslima falyuhafil ala sholawat min haitsu yunada bihina. Haitsu yunada bihina. Ya, ini penting. Jadi prinsip kamu, jangan mondok lama-lama tapi sholat jamaah aja nggak bisa jaga. Mondoknya 6 tahun, 3 tahun,
Itu bukan waktu yang sebentar. Untuk jaga sholat yang menjadi awalu ma yuhasabu bil abdu, nggak bisa. La ilaha illallah. Apa yang dipelajari? Ngapain capek-capek belajar tafsirnya, belajar hadisnya? Kalau awal amal yang pertama kali dihisap saja nggak bisa jaga. Paham nggak kamu kira-kira? Kata Nabi yang bilang sholat ini menjadi satu standar. Fa'in soluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya baik, maka dia berhasil, berjaya, menang, bagus, selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau sholatnya udah rusak, sholatnya udah lalai, sholatnya udah ditunda-tunda, sholatnya udah entar-entaran, mau kamu ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli Quran, hafiz Quran sekalipun, Nabi bilang faqad khaba wa khasir. Sungguh derita. Khoba itu rugi, sedih, celaka. Kita nggak mau. Sayang, pengorbanan kamu Fajri, biaya sini masuk 6 jutaan. Benar? 6 jutaan. Per bulan kamu berapa bayaran? 1 jutaan. Belum dengan keperluan kamu tambahannya lagi. Besar, kamu punya orang tua besar, pengorbanannya, biayanya. Itu belum dengan biaya kamu, belum dengan meninggalkan kamu rumah, kamu meninggalkan rumah, pengorbanan lagi kamu. Kamu ninggalin teman-teman kamu meninggalkan masa muda kamu yang bebas. Oh, luar biasa, santri itu pengorbanan luar biasa. Jadi kalau nggak dianggap jihad, ini betul-betul ini jihad. Kamu udah ninggalin handphonenya, ninggalin temen-temennya, ninggalin pergaulannya, ninggalin main motor-motorannya, ninggalin pacarannya. Tapi kalau seandainya nggak ada buahnya, sayang. Setiap petani mengharapkan buah. Jadi kita di antara buah kita adalah amal. Ilmu ini harus ada buahnya. Buahnya itu amal. Di antara amal yang paling penting, sholat. Jadi kita nggak mau lama-lama mondok untuk jaga sholat jamaah aja nggak. Sholat jamaah aja nggak peduli. Nggak mau itu. Itu bukan santri. Bukan santri. Apalagi kalau sampai ustadz. La ilaha illallah. Babu maja'a fi sifati akli Rasulillah SAW. Bab mengenai sifat, maksudnya sifat itu gambaran makannya Rasulullah SAW. Jadi coba kamu perhatikan bagaimana makannya Nabi saja diperhatikan oleh sahabat. Makannya. Jadi orang yang cinta itu pasti memperhatikan sesuatu, segala hal yang berkaitan dengan orang yang dicintainya. Kalau kamu cinta sama guru kamu akan memperhatikan detail gimana beliau begini, bagaimana beliau itu diperhatikan. An Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana, adapun saya, fala akulu muttaqian. Amma ana, adapun saya, fala akulu muttaqian, saya tidak makan muttaqian dengan bersandar, dengan nyender. Jadi fala akulu muttaqian, ini ada saya tidak makan dengan bersandar. Itu ada beberapa penafsiran. Penafsiran pertama, bersandar itu maksudnya bersandar ke belakang, dan ini yang banyak ditafsirkan. Jadi Nabi itu makannya tidak bersandar ke belakang. Kita kadang kalau lagi makan, kita kalau lagi makan, biasanya kalau pakai kursi kan nyender di belakang begini sambil makan. Nabi gak buat kayak gitu. Kita gak katakan itu makruh, tidak, bukan. Cuma Nabi tidak melakukan demikian. Nabi kalau makan itu gak sambil bersandar, gak sambil nyender. Ada pendapat kedua, muttaqian itu maksudnya dalam keadaan sendernya pakai tangan. Jadi tangannya itu ditaruh di samping kanan atau samping kiri. Sambil makan, sambil nyender, bersandarnya pakai tangan. Tadi sandar yang pertama, penafsirannya itu bahu disandarkan ke belakang. Entah ke tembok, entah ke tiang, entah atau ke mana, ke bangku belakang sini.
Jadi kita kalau mau ikut makan cara Nabi, jangan makannya apa? Bersandar. Ini satu, penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, muttaki'an, bersandar itu bersandar dengan tangan. Baik tangannya ke kanan atau tangannya ke kiri. Ya, biasa orang tangannya ke kanan karena makannya pakai sandarnya ke kiri, pakai tangan kiri karena makannya pakai tangan kanan. Jadi begini, sambil naruh tangan di samping, kemudian kita makan, tangan kirinya kita letakkan sebagai sandar. Ini pun juga bersandar. Nabi juga nggak kayak gitu. Terus yang ketiga, penafsiran yang ketiga, bersandar itu maksudnya adalah bersila. Jadi Nabi nggak makan dengan keadaan bersandar. Kenapa dikatakan bersila itu disebut muttaki, bersandar? Karena orang kalau bersila ini duduknya mantep, duduknya kokoh, sehingga dianggap bersila itu seperti bersandar. Paham nggak kamu ya? Orang kalau seandainya duduknya iftirosh, ini duduk resmi, atau duduknya iftirosh tawarruk, atau duduknya iftirosh, ini kayaknya untuk mengantuk tuh kayaknya agak sulit. Tapi kalau duduknya sila, ini akan lebih mudah untuk ngantuk. Nah, Nabi juga duduknya nggak sila ketika beliau makan. Jadi bisa nggak kita sedikit banyak amalkan ini? Fala akulu amma ana, kalau saya mah, itu kalau Nabi dia, kalau ada mahnya itu ya. Kalau Nabi Sunda jadi gitu jadinya. Kalau saya mah, saya nggak bersandar. Jadi maksudnya saya nggak ngelarang kamu makan bersandar, tapi kalau saya, begitu maksudnya, amma ana, beliau tidak melarang kita untuk makan dengan bersandar atau bersila atau meletakkan tangan di sebelah kanan atau sebelah kiri, enggak. Tapi kalau memilih, Rafli, jangan tidur dibilangin jangan tidur. Kalau boleh memilih, ikuti pilihan Nabi. Kalau saya, kata Nabi, saya lebih memilih tidak makan dengan bersandar. Suatu ketika ada ada seorang A'rabi, seorang Arab kampung, Arab dusun datang kepada Nabi. Nah, Nabi itu makannya itu dengan duduk iftirosh. Jadi ada riwayat Nabi makan dengan duduk iftirosh, begini, seperti duduk di antara dua sujud. Nabi itu makannya itu begini. Akhirnya si Arabi tadi itu, Arab kampung tadi itu datang kepada Nabi pas lagi baru datang, tanya, "Mahadhil jilsah, ini duduk apa kok kayak begini?" Jadi kata Nabi, "Amma ana fala akulu muttaki'an. Innama ana abdun ajlis kama yajlisul abdu wa akul kama yakulul abdu." Kata Nabi, saya ini nggak makan bersandar. Adapun saya nggak mau makan dengan bersandar. Saya ini hanya hamba, anak abdun. Saya ini hanya hamba. Jadi beliau maksudnya hambanya Allah. Ajlis kama yajlisul abdu, saya duduk seperti duduknya hamba. Wa akul kama yakulul abdu, saya makannya pun seperti makan hamba. Jangan tidur. Putri ini gimana mau mimpi ketemu Nabi kamu tidur ini? Nabi diucapkan aja kamu nggak bahagia kok mau mimpi ketemu Nabi. Jadi satu riwayat intinya Nabi makannya dengan iftirosh, dengan duduk iftirosh. Nanti kalau bisa amalkan, dikit-dikit diamalkan. Kenapa Nabi tidak bersandar ataupun juga bersila? Karena bersandar atau bersila ini biasanya duduk orang yang sombong. Biasanya duduk orang yang menikmati nikmat dunia, menikmati keduniaan, itu maka sender kan, sambil nyender sambil makan kan enak banget ini kan, sambil nyender sambil ngemil, itu enak sekali itu udah kenikmatan dunia akhirat, itu sudah semestinya itu dah muttaqi'ah. Maka Nabi tidak bersandar karena Nabi nggak ada perasaan sombong sedikit pun nggak ada. Atau bersandar itu juga adalah ciri orang yang mutana'im, orang yang menikmati kenikmatan duniawi, dan beliau tidak menikmati kenikmatan duniawi, maksudnya tidak merasa merasa nyaman semata-mata dengan nikmat duniawi, enggak. Jadi sehingga beliau memilih duduknya duduk iftirosh. Riwayat
lain ada penjelasan ulama seperti Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau menjelaskan duduknya Nabi itu kaki kanannya diangkat satu, kemudian makan seperti yang diajarkan oleh masyayikh kita atau diajarkan oleh guru-guru kita. Kaki kanannya diangkat, diberdirikan, kaki kirinya didudukkan dengan dubur, diduduki oleh dubur. Ini juga cara makan hamba. Jadi kama yajlisul abdu, sebagaimana duduknya hamba pun juga riwayatnya seperti ini ataupun penjelasan ulama seperti ini. Kaki kanannya diangkat, kaki kirinya didudukin. Ini sudah kamu amalin belum? Nah, biasanya yang gemuk-gemuk susah. Bib, gimana ini? Saya nggak bisa katanya untuk ngamalin yang kayak gitu. Nah, kalau nggak bisa karena paha segede alaihim, nggak bisa nempel sama perut terhalang dengan paha atau paha terhalang dengan perut, terganjal akhirnya, ya sudah amalin yang iftirosh, yang duduk iftirosh. Kalau nggak pun, ya nggak masalah, memang nggak sampai makruh. Kalau kita duduk bersila boleh, ya boleh. Ini bukan perkara halal atau haram, bahkan bukan perkara makruh. Kalau seandainya kita bersila, enggak. Tetapi afdolnya kalau bisa kita jadikan ada kebiasaan kita makan menjadi ibadah. Nah, gimana biar jadi ibadah? Ikuti cara Nabi SAW. Jelas kira-kira ini? Nah, kamu diam aja, saya tulis muttaqian aja. Apa arti bersandar? Gak ditulis. Makna bersandar tuh banyak. Tadi ada 3. Diam aja, ya Allahu Akbar. Ini penuntut ilmu tapi dikasih ilmu, gak diambil, itu namanya. Aduh, hati-hati. An Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, karena Rasulullah SAW yaqulu bi asabi'ihi thalathi. Nabi SAW makan dengan jari-jarinya yang 3. Jari yang 3, jari jempol, ibu jari, kemudian jari telunjuk, dan jari tengah. Nabi makan dengan jari-jarinya yang 3. Asabi'ihi thalath. Salah 3. Wa yal'aquhunna, dan menghisap yang 3 jari ini. Setelah selesai makan, jari itu sunahnya dihisap. Dihisap. Yal'aquhunna itu bukan dijilat. Kalau jilat bahasa Arabnya lahasa. Dijilat, bukan juga itu menjijikan. Kalau misalnya yal'aquhunna dihisap. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi itu menghisap jarinya sampai jarinya kemerah-merahan. Karena badannya putih. Jadi kalau orang putih dihisap merah, kita ini kok nggak merah ya? Karena kita hitam. Jadi kecoklat-coklatan, bukannya kemerah-merahan. Nah, jadi sunnah kalau habis makan, tangan kita kotor. Jadi ini makan pakai jari 3 itu jelas kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, seperti makannya berkuah, ente pakai jari 3 ya nggak kemakan-makan, nggak bisa, itu nggak memungkinkan. Ataupun juga agak sedikit cair, nggak bisa pakai jari 3, nggak apa-apa pakai jari 5. Cuma nanti saat ketika sudah selesai dihisap. Ini sisa-sisa makanan juga ini. Sisa sayur, sisa sambelnya, sisa kuahnya ada di tangan kita, apalagi sisa nasi dijilat. Bukan karena Nabi kekurangan bahan makanan. Nabi kan bisa-bisa aja. Orang Nabi bukan beberapa kali, sering sekali membuat makanan yang tadinya dikit cukup untuk beratus-ratus orang. Bagaimana mungkin Nabi kekurangan makanan? Jadi Nabi itu sampai menjilat-jilat, mengecuk-ngecuk jarinya itu bukan karena terlalu rakus dengan makanan, enggak, tapi menghargai nikmat Allah. Kata Syekhuna, kalau kita sering tidak menghargai nikmat Allah, makan misalnya, makanan mungkin dibuang, mungkin nggak habis, kemudian kita nggak kasih hewan, ya yang jelas pokoknya nggak dimanfaatkan seperti itu, khawatir nanti Allah tidak berikan kita lagi nikmat. Kalau kita membuang-buang nikmat yang Allah berikan, khawatir Allah mengurangi atau tidak lagi memberi kita nikmat. Mungkin nikmat kesehatannya yang dicabut, mungkin rezekinya dibikin seret. Gara-gara apa? Gara-gara kita sering membuang-buang nikmat daripada Allah. Jelas ya? Yang kita lihat itu nikmat Allahnya. Jadi jangan mubazir.
dan jangan malu. Ada sebahagian riwayat, ada sebagian ulama hadis yang membacanya bukan yal'aquhunna, tapi yul'ikuhunna. Nabi mengecupkan jarinya kepada orang lain. Ini bekas Nabi nih, Nabi habis makan, maka dijilat kepada orang. Ada yang meriwayatkannya seperti itu. Jadi sahabat yang mau ngecup jarinya Nabi boleh dan gak merasa jijik Nabi. Sampai begitu. Ini sebahagian riwayat. Kayaknya kalau diamalkan wallahu alam lah. Ayo. Barokah ini. Ya kalau barokah beneran, kalau berakah gimana jadinya? Jadi berak jadinya kan. Wa yul'ikuhunna. Jadi sebagian ada yang membacanya, ulama hadis itu ada yang membacanya wa yul'ikuhunna. Dalam sebuah riwayat nampan, sohfah ataupun juga qas'ah bahasa Arabnya, nampan yang tersisa, yang ada sisa makanan, terus kita jilat. Jilat itu maksudnya kita ambil, kita bersihin, ini nampan, terus kita bersihin pakai jari, itu kita jilat. Bukan nampan ini itu agak sedikit badui lah sedikit lah kan itu kan. Ya boleh juga kita artiin seperti itu, tapi yang lebih elegan, lebih bagus itu ambil nih nampan, kemudian kita yang sisa-sisa makan itu kita makan, kita ambil dengan jari, terus kita jilat jari kita. Kata Nabi, ada sebuah riwayat, maka nampan itu akan memintakan ampun untuknya. Tastaghfirullahu al-qas'ah. Nampannya akan memintakan ampun untuk orang yang menghabiskan makan tersebut. Jadi jangan sampai kita tidak peduli gitu dengan sunnah makan yang seperti ini. Usahakan makan yang sekiranya nggak habis, nasinya disisihkan. Nanti mungkin bisa dikembalikan lagi, jadi masih bagus nasinya. Sekiranya ini kebanyakan nasi, jangan semuanya dimakan. Mana yang masih bagus dipisahkan. Nanti kita makan mungkin di waktu yang udah nggak kenyang kita makan lagi. Mungkin begitu. Jadi jangan semuanya dicemek-cemek, bahasa mana cemek-cemek? Dipegang-pegang. Jangan semuanya dipegang-pegang. Akhirnya nggak habis, udah menjijikan dikasih ke orang. Nggak mau, dikasih bebek aja nggak mau. Apalagi orang yang disuruh makan itu lebih nggak mau. Jadi kita ingin menghargai nikmat daripada Allah sekaligus mengamalkan sunnah ini. Ada sebuah riwayat juga Nabi bilang orang yang mengambil makanan yang terjatuh kemudian dia makan. Dan Nabi suruh itu. Kalau ada makanan yang terjatuh jangan dibiar. Ambil, dilap, dibersihkan kotorannya, kemudian makan. Nah, ada riwayat orang yang mengambil makanan-makanan yang jatuh tadi itu akan Allah amankan dia dari kefakiran. Akan Allah amankan dia daripada kemiskinan. Nah, ini kalau orang-orang yang pecinta kekayaan mestinya begini. Bukan kayak sebagian orang-orang yang sok kaya. Makan di restoran sengaja nggak dihabisin. Kenapa nggak dihabisin? Karena kalau habis kayaknya kelihatan lapar banget. Kayaknya kalau dihabisin kayaknya kelihatan miskin banget. Enggak. Justru kamu membuang-buang nikmat Allah. Suatu saat mungkin Allah cabut nikmatnya. Gara-gara kita sok-sokan kaya kayak gitu. Habisin. Kalau bisa bersihkan. Bukan kalau bisa. Bagusnya dibersihkan sebersih-bersihnya. Kalau memang kenyang, ya kita niatkan untuk kasih hewan. Enggak sampai makan sampai muntah-muntah. Enggak, ini berlebihan. Berikutnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Anas bin Malik berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin. Utiya didatangkan, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buah kurma. Kata Sayyidina Anas, jadi Nabi pernah dikasih buah kurma, faraaituhu yakul, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, wa huwa muq'in, dan beliau yakul makan, wa huwa muq'in. Maka Nabi wa huwa dalam keadaan beliau muq'in, duduk dengan iq'a', duduk dengan iq'a' minal ju' karena lapar. Nah, ini juga salah satu cara duduknya Nabi ketika makan, yaitu iq'a', tapi minalju karena lapar. Jadi Nabi karena terlalu lapar, akhirnya duduknya itu iq'a'. Gimana duduk iq'a'?
duduk iqa itu ada sebahagian pendapat, iqa, duduk iqa. Ada duduknya maksudnya di atas duburnya. Dubur langsung kena tanah. Ya, duduk seperti bersila, itu bersila. Nah, ini iqa, ada yang duduk pertama iftirash ataupun juga langsung bersila. Atau yang kedua, duduk iqa itu adalah ihtiba. Nah, ini ihtiba. Kemarin ada di bab ini sudah ada ihtiba. Jadi memegang lutut dengan tangan. Lututnya dinaikkan, kemudian kita pegang dengan tangan. Ini namanya juga ada penafsiran duduk muqa'in. Duduk iqa juga seperti ini. Jadi ada Nabi SAW pernah duduk di bawah, langsung muqa'in. Muqa'in itu adalah yang dimaksud wa jumlatul hal al-iqa' inda ahli lughah an yulsiqar rajul al-yatayhi bil ard wa yansiba saqai wa yatasanad dhahrah. Jadi iqa' seperti ihtiba, duburnya, dua duburnya itu ke tanah, langsung ke tempat duduk, kaki lututnya dinaikkan, kemudian mungkin kadang-kadang diikat dengan kain atau dengan tangan. Diikat dua lututnya dengan tangan. Nabi pernah makan sambil begini. Minalju karena lapar. Apa? Ini duduk begini ini sunnah. Jadi kadang Nabi kalau di masjid, ini riwayat yang kemarin, duduk di masjid itu ihtiba. Iqa, ihtiba begini. Kadang pakai tali, pakai pakai selendang. Biasanya kalau kamu suka ngelihat yang suka dipakai sama Habib Umar atau Habib Jindan, biasanya itu ada yang kayak label nama di sini. Nah, begini. Nah, itu namanya habwah. Nah, begini. Nah, ini bukan Putri Indonesia ataupun juga ini bukan, salah ente. Ente ngapain pakai begini? Ya biar keren aja. Salah. Itu tuh habwah. Jadi begini. Nah, itu fungsinya kita buat kalau duduk, kita ikatkan kain habwah tadi itu di sini. Nah, ini nyaman begini. Jadi kayak orang senderan. Dan ini duduk para nabi. Para nabi suka duduk kayak gini. Tapi dalam keadaan santai lah. Nggak boleh saat ketika khutbah begini lagi kan. Nggak boleh begini. Karena kalau begini ntar ngantuk. Terus dubur lagi kebuka ini. Lagi sedang-sedangnya ini kan. Jadi kalau lagi khutbah sama nabi dilarang kita duduk begini, ini dilarang sama nabi. Ihtiba namanya. Nggak boleh. Nah, tapi kalau lagi makan, lagi santai, lagi ngobrol, duduknya begini. Ngobrol. Gak apa-apa, jelas ya. Kalau depan lagi ngaji ya nggak kayak gitu maksudnya. Ini kalau lagi dalam keadaan santai. Itu pernah Nabi lakukan ketika beliau makan. Wallahu babu maja fi sifati khubzi Rasulillah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.